Halo guys, balik lagi di channel aku. Jadi pada video kali ini kita akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh jurusan ya. Jadi di sini perintahnya adalah kita disuruh membuat 4 tabel yang saling berelasi atau berkaitan. Dan kita disuruh membuat rancangan ERD-nya dulu menggunakan Excel, Sheet, Whimsical, atau website lainnya untuk menggambar tabel. Dan setiap tabel kita harus mengisi 5 record data. Setelah itu kita harus mengaplikasikan serta menjelaskan kegunaan dari kode-kode seperti between, operator like, not like, logika and, order by, limit, count check, nilai join, union join, dan terakhir left join. Oke, langsung aja, jadi kita akan buat RRD-nya dulu. Kita akan menggunakan Canva aja di sini. Jadi kita akan menggunakan template di Canva. Kita coba yang ini. Hmm, ini buat apa ya guys? Kayaknya itu buat ngejelasin, cuman mungkin kita nggak perlu ya. Tapi guys, biarkan aja. Jadi kita beralih ke sini aja. Oke. Hmm, jadi di sini sebenarnya peletakannya belum benar ya. Oke. Jadi di sini eh, tabel pertama yang mau aku buat itu adalah wait guys. Misalkan di sini aku mau bikin tabel customer. Di tabel customer ini misalkan kita butuh yang namanya ID. Kita juga butuh yang namanya nama. Oke. Untuk kotaknya kita bisa duplikat kali ya. Oh, gimana cara nambahin kotaknya guys? Hmm. Aku mau duplikat yang ini aja. Soalnya di sini seperti yang tadi adalah customer. Di sini kita adalah ID. Ini adalah nama. Di sini adalah nomor telepon. Oke. Oke, ini hanya bisa kita hapus. Kita akan membuat, bisa nggak sih tambah baris guys? Tambahkan satu baris. Oh, bisa guys ternyata. Oh my god. Oke. Misalkan di sini aku mau, sini dulu deh. Aku mau tabel. Aduh, kayaknya salah. Tambahkan satu barisnya ini. Ini warnanya kita ganti jadi white. Lalu tulisan di sini kita ganti jadi orders. Di sini kita bisa kasih yang namanya order ID. Hmm, itu bisa kita kasih ID aja ya. Di sini kita kasih customer ID. Di sini kita kasih order date. Lalu di sini kita kasih payment ID. Oke. Terus selanjutnya di tabel yang ini aku mau hapus aja deh. Mau duplikat tabel yang ini kita ganti jadi payment. Lalu di payment ini sini ada ID, ada metode, metode, juga terakhir ada
shipping ID. Shipping ID. Terakhir di sini aku mau kasih namanya, nama table adalah shipping. Lalu di table shipping ini ada yang namanya ID. Bagaimana? Setelah ID kita ada namanya kurir, lalu ini namanya alamat. Nah, oh itu nggak bisa dipisah ya. Oke, jadi di sini customer akan berhubungan dengan order bagian ini. Jadi ID customer berhubungan dengan custom orders ya. Gimana caranya belinya? Ini namanya apa sih? Aku lupa. Oke, ambil elemen. Hmm, hmm. Nah, jadi ID customer ini berhubungan dengan order yang customer ID. Lalu, di order ini juga dia berhubungan dengan payment. Jadi ada hubungannya di sini dengan payment. Oke. Nah, di sini kan guys, dia berhubungan dengan paymentnya. Lalu, di payment ini dia berhubungan dengan shipping. Nah, shipping, tidak bisa bengkoknya. Shipping berhubungan dengan ini. Lalu, shipping ini berhubungan juga dengan, oh, enggak guys. Nah, udah, ini aja guys, relasi-relasi ini. Nah, langsung aja jadi customer ini adalah master orders ini anak. Ini juga punya anak di orders. Tapi, ini juga anak dari shipping gitu guys. Kita bisa screenshot ini. Oke, oke guys, kita stop dulu bentar. Oke guys, kita lanjut. Sekarang kita membuka terminal dulu. Kita Windows R di sini, kita enter. Oke, di sini kita keluar dulu. Oh, sorry guys, belum bisa pipi. Ini sering kelupaan banget. Oke, kita bisa ulang. Oke, dia udah welcome ya di sini. Lalu kita mau create database baru. Namanya adalah penjualan. Kita database penjualan. Lalu kita use penjualan. Oke, database change. Sekarang kita akan buat table. Create table. Nama table adalah customer, seperti yang ada di gambar tadi ya. Seperti yang di sini, kita bisa, nah, kita bisa bagi layar kayak gini ya. Jadi kita akan buat table customer. Sini kita akan masukkan ID yang tentu saja dia integer. Dan sini kita kasih primary key dan alpha increment. Iya, Pak, makasih. Primary key atau increment, kita koma, lalu kita masukkan di sini adalah nama, kita pakai varchar. Kita kasih varchar 50 di sini. Lalu nomor telepon. Sini kita pakai integer 13. Oke, ID, nama, nomor telepon. Sip. Lalu kita juga akan membuat
table, dan di table yang namanya adalah orders. Di situ ada ID, dia integer, sehingga dia primary key, dan auto increment. Lalu di situ ada customer ID. Customer ID ini dia pakainya integer, kasih nol deh, nggak usah deh. Lalu ada order date, hmm, order date kayak integer aja, kasih di sini. Sini ada payment, pakai integer 12. Terus kita mau tambahin origin key. Wait guys, aku lupa origin key. Oke, origin key, yang customer ID, reference customer yang bagian ID. Lalu lagi, tapi di sini di bagian payment, mesti payment juga. Origin key, payment. Oke. Error. Coba ini dulu. Oh, jadi nggak bisa karena origin key yang paymentnya kita belum bikin table paymentnya. Nanti kita tambahin aja pakai alter table. Oke guys, kita mau berangkat dulu guys. Kita lanjut lagi nanti. Oke guys, kita lanjut di sini. Jadi kita tadi udah bikin table customer, table orders, dan sekarang kita akan buat table payment ya. Terus table payment. Di sini ID kita samain aja. Terus metode, hmm, metodenya apa ya nanti isinya? Masih enum aja ya. Cash and queries. Lalu ada shipping ID. Di sini shipping ID masih integer 12. Ini nanti kan shippingnya mau kita origin key ke table shipping, tapi karena table shippingnya belum dibuat, jadi kita tutup dulu. Jadi nanti kita pakai alter table aja. Ya nggak sih gini. Oke. Sekarang kita akan buat table shipping. Red table shipping. Seperti biasa untuk ID. Lalu ada kurir. Kurir. Kasih voucher. 20 aja. Terus alamat. Pakai voucher. 100. Sini bisa kita tutup. Sekarang kita mau kaitin dulu. Kita pakai alter table. Di sini kita mau nambahin buat origin key yang ada di sini dan origin key yang ada di sini. Jadi yang ini dulu ya. Kita bisa pakai alter table. Misalkan alter table untuk table orders. Lalu kita pakai add constraint karena kita di tengah-tengah begini posisinya. Constraint. Lalu kita ambil yang payment ID.
Jadi ya kita add constraint yang wait guys, aku lupa. Hmm. Oh, jadi langsung aja. Jadi habis ini bisa, habis constraint kita bisa kasih origin key yang payment ID. Referensinya payment ID-nya. Oke, kita coba. Oke, sekarang kita mau yang shipping. Ini juga kita ganti jadi shipping. Kok shipping ID kan? Hmm. Shipping ID. Column shipping is not accessing table. Kok still orders with constraint origin key shipping ID shipping ID shipping ID shipping. Aduh, alter table orders at constraint origin key shipping ID reference shipping begin ID. What? Origin key-nya kan yang shipping underscore ID differences shipping ID. Oh no. Ah, I know. Payment guys. Oke. Okay. Nah, coba kalau kita cek, kita buka di PHP di localhost PHP main admin. Aduh, ngelag guys. Nah, tadi nama database-nya adalah penjualan, kita lihat sini. Lalu lihat di desain. Nah, ini dia udah saling berhubungan. Si tabel-tabel ini mereka sudah miliki tali-tali gitu guys. Karena biar nggak pusing lihat ya. Customer di sini, orders di sini, payment di sini, shipping di sini. Nah, kurang lebih kayak gini ya guys. Oke, jadi ya mirip lah ya. Eh, sekarang kita mau isi datanya. Jadi karena kakaknya minta masing-masing itu diisi 5 data ya. Jadi kita di sini mau show customer. Gue lupa. Langsung insert into aja deh. Insert into customer values. Jadi pertama ID kita karena udah auto increment ya. Jadi kita langsung nol aja. Lalu nama misalkan ada namanya Asep. Lalu nomor teleponnya misalkan nih ya 0812 3456 7890. Data 1. Data 2 misalkan namanya Baim. Nomor teleponnya nih. Data 3 namanya Clara. Telepon ini. DCD nama dari apa guys? Eh, Andy. Jelek banget. Suruh CDF Fatih deh.
Nah, kalau udah di akhir kita pakai titik koma. Oke, datanya udah kesimpan buat tabel 1. Lalu kita insert into untuk yang orders. Bentar. Oke, kita buat shipping dulu deh. Insert into shipping values. Jadi ID di sini kita pakai 0 ya. Kurir misalkan namanya, jangan. Rudy. Rudy. Terus di sini alamatnya misalkan di Kampung Kebon. Oke. Nama kedua namanya adalah Yanto. Durian runtuh. Nama lagi misalkan Budi. Kampung Siluman. Lagi nama Prasetyo. Prasetyo tinggalnya di tahu guys, asal Rawa Gembong. Rawa Gembong. Terus lagi namanya Pria. Alamatnya di mana ya? Dayah aja lah. Dayah. Ini kalau terakhir pakai Piko. Oke. Oke. Sekarang kita bikin payment. Seperti biasa, ID kita kasih 0. Metode tadi cash sama kiris ya. Akan kiris payment shipping ID-nya misalkan 5 deh. Ya, 2, 1. Ini jadi tuh dari ID yang sebelumnya ini ya guys. Ini kan ID-nya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti dia ID shipping ini dia bakal masuk ke shipping ID ini. Oke, begitu sekarang yang terakhir baru table orders karena dia itu banyak ya, banyak cabangnya gitu guys. ID 0. Customer ID-nya misalkan 1 deh. Order date 20, 9, 25 sama ya. Terus payment ID-nya 5. 2, 3, 4, 2, 3. Oke, ini kita ganti jadi 2. Ini kita ganti jadi 4. Ini kita ganti jadi 3. Ganti jadi 3. Ganti jadi 4. Ganti jadi 2. Ganti jadi 5. 5. 1. Lagi titik koma. Oke, udah berhasil semua. Aku mau select all dulu. Select all from customer. Nih. Kok nomor teleponnya jadi gitu ya guys? Banyak kenapa? Banyak guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tunggu. Udah guys. Select all from orders. Oh, jadi dia yang keluar cuma angka depannya doang. Sedih. Bapak order date kan di tanggal nggak apa-apa lah. Nah, kita ke payment. Lalu kita ke shipping. Set. Oke. Oke. Sekarang kita baca dulu perintah kakaknya. Jadi kita disuruh masukin query between. Query between. Jadi katanya gunakan kode tersebut. Jadi aku mau pakai kode between. Oke. Misalkan di sini aku mau select all. Select all from. Apa ya?
from orders. Kita kasih keadaan di sini where yang dimana order date. Aku mau ambil untuk order date di sini. Select from orders. Jadi kita mengambil dari table orders. Where yang dimana order date ini between ya, berada di antara tanggal kan tadi ada 20 sampai 25. Aku maunya 23 and 25. Kita coba. Oke. Jadi between ini gunanya untuk menyaring data yang berada di dalam atau di luar tentang nilai secara singkat. Apa ya? Jadi dia tuh mengeluarkan data yang ada di antara 23 dan 25. Karena tadi aku ada di 20, 21 dan 25. Jadi kalau kita minta 23 sampai 25 karena adanya cuma 20, 21, 25. Jadi dia ngeluarin cuma 25 aja. Karena 24 gak ada dan 23 gak ada. Tuh, bener guys. Jadi keluarnya 25. Oke. Selanjutnya, habis between adalah operator like. Operator like itu kayak oh, apa ya? Like itu mau nyari kayak aku mau nyari gini langsung contoh aja. Misalkan aku mau select all from aku mau ambil dari tabel apa ya, from shipping kasih keadaan where yang di mana alamat like di sini, lalu kita kasih ketik. Nah, like ini gunanya kayak aku mau ambil data dari table shipping yang di mana di table shipping tuh di bagian alamat, dan bagian alamatnya itu aku mau yang depannya dari K aja deh, yang mau aku ambil yang depannya dari K aja, dan jangan lupa di belakangnya kita kasih persen seperti ini. Nah, kalau kita enter, nah jadi yang keluar cuma yang berawal depannya dari K. Itu juga kalau misalkan persennya di depan, jadi like ketik 2 persen K, jadi itu adalah yang belakangnya K. Jadi persen itu kayak selanjutnya huruf apa atau sebelumnya huruf apa gitu. Jadi untuk mengambil data. Hmm. Habis itu operator not like. Nah, kalau operator not like ini kebalikan dari like. Jadi kalau like ini kita mengambil data yang kita mau itu depannya dari K. Nah, kalau like ini itu kebalikannya, kayak aku mau ngambil data tapi yang depannya itu bukan K gitu loh. Not like depannya bukan K misalkan gitu. Misalkan kita pakai ini tapi depannya kita kasih not. Nah, jadi dia ngeluarin semua data yang depannya itu bukan huruf K. Gitu guys. Oke. Selanjutnya adalah operator logika N. Nah, operator logika N. Di sini sebenarnya tadi kita udah ambil N ya. Ada N di sini. Terus tapi coba kita yang lagi, contohin lagi. Kita select all. Nah, aku mau apa ya? Hmm, coba gini deh. Aku select all from shipping yang di mana alamat alamat itu like K persen N di sini ya. N-nya itu nama, not like Budi misalnya. Jadi aku mau ambil data dari table shipping, di mana alamatnya itu depannya dari K, tapi namanya tuh bukan Budi. Oke, oke. Aduh, kayaknya di sini sih aku agak ragu dari di sini. Ulang lagi guys. Uh, kan nama input closer. Apa ya terus ya? Bukan apa apa sih guys? Kurir. Nah, jadi aku mau salah di situ doang guys. Jadi aku mau ambil data dari table shipping kan, yang di mana alamatnya itu dari K. Kan tadi alamat dari K itu ada dua ya. Ada ini Kampung Kebon sama Kampung Siluman. Tapi N kurir bukan Budi. Jadi alamat di depannya dari K tapi kurirnya bukan Budi. Jadi yang keluar adalah Rudi. Gitu. Jadi N itu kayak ini udah dan gitu buat kayak dua kemungkinan gitu guys. Lalu adalah order by ASC dan DSC. Order by itu sebenarnya buat ngurutin dari yang terkecil ke terbesar guys, atau terbesar ke terkecil. Order by mana sih? Jadi ASC itu singkatan dari ascending, dan DSC itu descending. Jadi kita mau coba dulu yang ASC mengurutkan dari kecil ke besar atau dari A ke Z. Jadi kita select all, kita pilih dulu semuanya from, misalkan aku mau ambil kecil tuh yang ada angka-angkanya. Mantap banget. Order date aja lah ya. Ya kayaknya deh order date aja. Berarti dari order date, from orders.
Lalu kita kasih di sini sintak namanya order by. Order by-nya tadi adalah order date. Lalu terakhir kita kasih keterangan ASC. Kita maunya ASC dari yang terkecil. Nah, keluarlah dia dari 20, 20, 21, 21, 25. Berarti yang udah urut ya, 20, 21, 21, 20, 25. Yang udah urut 20, 20, 21, 21, 25 gitu. Nah, kalau kita ganti di sini jadi DSC. Nah, di 25, 25, 21, 21, 20, 20 gitu guys. Nah, selanjutnya adalah limit. Jadi limit itu kayak batas gitu. Kita mau ambil data ini, tapi kita batasin kita mau ambil cuma 3 misalkan gitu. Jadi kita, misalkan kita pakai yang atas tadi samain aja. Dia pakai ASC ya. Nah, aku mau ambil data dari orders. Order by yang kita urutin secara ASC di order date ini, tapi kita mau kasih limit. Bisa ASC ini kita langsung limit aja misalkan 3 di sini. Enter. Nah, jadi yang keluar cuma 3 urutan dari atas. Karena dia ASC. Jadi yang keluar adalah urutan yang ASC. Dari yang terkecil dan limit ketiga. Jadi kita cuma ambil 3 data dari tabel ASC itu. Guys. Atau kalau misalnya kita nggak pakai order by misalkan. So limit bisa juga. Orders. Limit 3. Nah, 1, 2, 3. 20, 21, 21. Gitu guys. Oke, selanjutnya adalah count. Count ini untuk menghitung row guys. Jadi untuk menghitung sebenarnya ada 2. Ada count, ada sum. Perbedaannya adalah count itu untuk menghitung row. Misalkan row-nya ada 3, berarti ntar count-nya ada 3. Kalau sum itu sama seperti di Excel guys. Kalau kalian pernah main Excel, jadi kalau kalian mau menjumlahkan satu data itu kan pakai sum sama dengan ya. Nah, sama di sini juga kita kalau mau menjumlahkan sesuatu kita pakai sum. Jadi kita mau contoh untuk count. Di sini misalkan aku mau hitung oh, jumlah row. Um, Misalkan di sini seperti biasa, tapi kita ketik dulu untuk select all. Um, Nah, di sini aku mau pakai table orders lagi. From orders, gak apa-apa. Select all from orders. Where, kita kasih where. Yang di mana order date. Sorry guys, ada yang kurang. Select count. Jadi di sini karena kita mau hitung jadi select count, kita kasih bintangnya di dalam. Bintangnya ini tuh dia kayak apa ya? Dia tuh untuk all. Jadi bukan berkalian ya, tapi untuk select count menjumlahkan all gitu semuanya. From orders where order date-nya di mana order date-nya misalkan sama dengan 25. Jadi aku mau menghitung. Jadi aku sumpah di situ. Ah, guys, gimana? Oh my god. Order date dulu deh. Oh, iya dulu. Nah, jadi aku mau menghitung untuk tabel orders lalu di order date. Jadi itu tuh order date itu mana sih? Order. Nah, di order date ini dia ada 5 row. 1, 2, 3, 4, 5. 5 row. Tapi misalkan aku kasih where di sini. Where? Where order date sama dengan aku mau masukin tanggalnya 25 doang. Enter. Cuma satu. Karena date itu yang 25, yang tanggal 25 itu cuma ada satu. Atau kita ganti jadi 20. Nah, cuma ada 2 gitu, guys. Lalu, setelah count adalah check. Jadi di sini kita terus disuruh jelasin untuk cek. Tapi karena kita belum punya sesuatu yang harus dicek, jadi saya tambahkan dulu. Tambahkan apa ya guys? Di sebelah ada. Eh, hmm.
Oke, sekarang aku tadi bingung mau naruh ceknya di mana karena kayak nggak ada yang bisa aku taruh cek di sini, guys. Oke, jadi aku sempat tanya-tanya Google ya tadi. Jadi aku masukin cek untuk di nama. Jadi aku mau nambahin. Hmm, Misalkan aku pakai update aja deh. Update, berarti table customer. Lalu aku mau set untuk namanya. Hmm, Apa namanya sama dengan eh, Li. Le, itu namanya Le. Yang di mana? Enggak guys, enggak lupa. Kita, kita tambahin dulu. Aduh, kita alter table dulu, kita alter table dulu. Alter table. Jadi kita masukin dulu untuk pengecekannya. Nah, kita ke customer, lalu add constraint. Kalau kita mau menambahkan maksudnya. Alter table customer add constraint. Cek. Jadi di sini cara membatasi berapa panjangnya itu katanya pakai yang namanya char length. Char length. Lalu di sini kita masukin nama, itu dia harus lebih atau sama dengan dari 3. Error. Alter table customer add constraint. Con, con, constraint. Oke, very oke. Nah, baru nih kita update yang tadi. Kita update customer segmen Dahli yang di mana eh, yang di mana ID-nya sama dengan 1. Oke, error guys. Oke, jadi dia set namely yang di mana ID 1 itu error karena tadi kita udah masukin pengecekan kalau eh, minimal nama, minimal panjang nama itu harus lebih dari 3 gitu. Jangan kita masukin nama cuma 2. Guys. Terus misalkan kalau kita ganti li-nya jadi 3 LEE. Nah, dia baru query oke karena dia terdiri dari 3 tadi guys, 3 huruf lah ya. Gitu. Jadi cek itu buat pengecekan. Kayak bisa nggak? Kalau lo mau gini, persyaratannya gini ya, gitu. Jadi kayak syarat gitu guys. Oke, sekarang ada inner join dua table. Inner join dua table. Inner join mana sih ceritanya? Nah, jadi di inner join ini sebenarnya rumusnya agak gampang ya. Aku mau ambil yang mana ya? Ini aja deh. Kita misalkan mau select. Nah, aku mau select yang dari payment. Di sini aku aliaskan jadi P. Lalu ke payment ID. Koma. Jadi aku mau mengambil yang di table payment P. Titik. Aku di table payment aku mau ambil yang payment. Eh, berarti ID, sorry. Table. Di table payment aku mau ambil ID. Lalu di table payment juga aku mau ambil metode. Lalu di shipping aku aliaskan jadi S. Aku mau ambil kurir. Lalu di table ship juga aku mau ambil alamat. Nah, from dari table pertama dulu adalah payment. Lalu setelah kita kasih P, jadi biar dia tuh bisa baca oh P itu payment. Lalu kita masukin inner join-nya. Inner join gabungan dari shipping. Lalu tadi aliasnya adalah S. On. On ini gunanya, on ini harus kita masukkan di mana ada satu bukan field. Pokoknya satu data yang itu berhubung karena yang berhubungan adalah shipping underscore ID yang berhubungan yang menghubungkan payment dengan shipping underscore ID ini. Di sini kita masukin on shipping underscore ID sama dengan shipping.id kita. Nah, shipping underscore ID sama shipping.id. Bisa kita enter. Error. Jadi di sini harus dikasih tahu dulu. Shipping underscore ID itu ada di table apa? Jadi dia di table payment. Di payment titik shipping underscore ID. Astagfirullahaladzim. Ini juga kah? Coba. Oh my god. Payment shipping underscore ID. Column S shipping plus Astagfirullahaladzim. Kenapa sih? Select payment ID. Payment itu shipping from payment payer shipping underscore. Nah, tapi ini panjang banget guys. Coba. Kayaknya itu bukan underscore, itu harus titik. Error. Oh ini di underscore. Error.
Tapi kalau kayak gini datanya tuh jadi ke apa namanya, datanya jadi kayak keluar semua loh, keluar ke duplikat gitu loh guys. Nah kayak shipping jadi pusing tuh, error mulu tapi kalau di ini close. Wait guys, shipping lama. Coba kita tanya orang yang bisa ditanya adalah ChatGPT guys. Yang selalu fast respon dan bisa menjawab pertanyaan kita adalah ChatGPT guys. Tunggu ya. Oh, kita coba di sini. Oh, jadi katanya gini guys. Di table shipping itu nggak ada yang namanya shipping ID. Kukira setelah awalnya ya dari kemarin, kira setelah sama dengan tuh kayak kita bebas mau menamakan apa gitu. Kita enggak guys. Jadi kalau misalkan di paymentnya namanya shipping underscore ID sama dengan, berarti selanjutnya adalah yang ada di table shipping yang sama. Di table shipping yang sama adalah ID. Jadi S sama dengan ID. Jadi guys, keluarlah data ini. Karena kalau kita pakai yang kayak shipping ID lagi, itu kita akan duplikat banyak banget. Guys, lumayan membingungkan. Oke, jadi intinya gitu. Jadi inner join itu adalah menggabungkan beberapa field ya, menggabungkan beberapa field dari beberapa table. Jadi sana ada aku mau gabungin field tadi kan 2 field di payment dan 2 field di shipping. Kita gabungin jadi 1 table. Tulis. Oke, yang selanjutnya inner join 3 table. 3 table. Oke, kita coba lagi sekarang 3 table guys. Kita klik dulu select. Bisa nggak sih select all payment? Bisa nggak sih? Coba kita coba dulu ya. Select all from payment. Kan sama-sama 3 tuh. Inner join, shipping. Coba. Lupa guys, keduplikat lagi. Onnya lupa. Kumanasai. Payment. Titik. Shipping. Underscore ID. Sama dengan shipping. Titik ID. Nah, sudah guys. Jadi ini bukan 3 table. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Select all, oke. From payment, inner join, shipping. Jadi aku pilih semua dari table payment yang digabungkan dengan table shipping. On. Jadi on yang sama adalah payment di table payment yang namanya adalah shipping underscore ID dan di table shipping namanya adalah ID. Oke, it's easy guys. Sekarang adalah wibu atau bawah. Union join. Union join tuh dari kemarin belum pernah coba. Nah, ini kata kakaknya Union join tuh jelek ini. Misalkan kayak gini deh. Select C titik nama yang ada C titik nama titik order date from customer titik C. Kalau kita joinkan ya nggak sih kalau inner join pelajaran ketiga itu pelajaran keempat guys. Enggak gitu guys, wait, aku lihat catatannya lagi. Misalkan aku mau select di sini adalah ID dan nama itu from customer. Jadi aku mau ngambil ID dan nama dari customer. Kalau kita kasih union di sini, union, lalu kita klik select lagi. Nah, customer ID sama order date from orders. Coba enter. Jadi karena aku ngambil 2 field, jadi dia ada 2 field. Jadi kalau pertama dari table 1 kita ambil 2 field, table 2 juga harus 2 field, nggak bisa kurang, nggak bisa lebih. Jadi kalau kita ambil 3, table kedua juga harus ambil 3 data, 3 field gitu guys. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, Le, Baim, Clara, Dita, Fatih. 1, 2, 3, 4, 5, 20, 21, 22, 25.
Jadi tuh, Union tuh menggabungkan, field dari beberapa tabel, tapi dia berbentuknya panjang ke bawah, bukan ke samping kayak begini. Oke, yang terakhir adalah left join. Left join. Kalau left join ini kayak, sebenarnya sama aja sih, gabungkan-gabungkan juga, cuman dia itu lebih rapi. Misalnya mau select all from customer from customer, lalu karena kita mau pakai left join, jadi kita di sini left join. Kita gabungkan dengan orders, left join orders on. Nah, ini tadi istilah on apa? Istilah on adalah, yang samanya adalah customer underscore ID, underscore ID di sini, sama dengan adalah customer titik ID. Oke. Nah, jadi dia sudah menggabungkan tapi dari kiri. Bedanya kalau dari kanan, intinya kalau kanan itu dia mengeluarkan semua data, baik itu ada yang kayak misalkan dia untuk di tabel 1 dia tuh nilainya ada yang tidak masuk di tabel 2. Itu kalau yang right itu dia tetap dikeluarkan nanti, walaupun hasilnya nanti akan nol atau apa. Tapi kalau left, ini benar-benar dikeluarin yang mereka itu berpasangan doang, guys. Jadi kalau bedanya kalau left itu yang dikeluarin yang berpasangan doang, kalau right itu semuanya dikeluarin mau yang punya pasangan mau yang enggak. Tulis. Oke, kayaknya terakhir adalah live join ini. Oke guys, mungkin sekian video dari aku ya. Terima kasih buat kalian yang udah menonton. Jadi video ini gak bakal aku cut kayaknya. Karena udah capek guys, udah malam. Ngantuk banget, udah mau jam 12. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.